Halo semua, ketemu lagi dengan saya Erwin. Sebelumnya kita sudah belajar membuat tabulasi data di SPSS, dilanjutkan menguji validitas dan reliabilitas data. Kali ini kita bertemu kembali dalam bahasan mengenai uji klasik. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita membuka data yang sebelumnya kita telah buat setelah data kuesioner masuk dan dibuatkan tabulasi seperti terlihat di dalam layar. Maka sebelum kita melakukan analisis regresi, maka kita perlu melakukan uji asumsi yang dinamakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terhadap model regresi linier yang digunakan dilakukan agar dapat memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi antara lain normalitas, heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Pertama yang akan kita lakukan, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residua memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Residual terdistribusi normal jika nilai signifikan C lebih dari 0,05. Untuk itu kita mulai dengan mengklik Analyze, kemudian kita pilih dengan Regression, kemudian kita pilih Linear. Kita masukkan di dalamnya adalah variabel, yaitu variabel Y dalam hal ini adalah kepatuhan. Kemudian kita masukkan untuk variabel independence-nya. Klik kita save, kemudian kita klik unstandardize, kemudian kita klik continue dan OK. Kita klik OK. Setelah kita mengklik, kemudian kita terlihat bahwa di dalam tabel yang kita susun ada residual one, kemudian kita coba untuk menganalisa non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian one sample KS. Kemudian kita pilih unstandardized, kita lakukan. Kemudian kita klik normal, kita klik dengan OK. Kita terlihat bahwa jumlah signifikan dari uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test itu menunjukkan bahwa asymptotic significant to tail itu adalah 0,179, dalam hal ini melebihi 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, kita juga perlu menguji namakan uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas. Apabila terjadi gejala heteroskedasitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikasi statistik menjadi tidak valid lagi. Suatu model dapat dikatakan tidak mengandung
kedasisitas apabila nilai signifikasi itu melebihi 0,05. Setelah kita melakukan hal yang tadi, maka data yang terdapat di dalam data REST 1 kita akan melakukan klik transform, kemudian compute variable, kemudian kita ketik di sini adalah target variable kita ABS, kemudian underscore res dengan numeric expression adalah kita absolutkan nilai dari nilai residual yang kita sudah peroleh. Kemudian kita klik OK. Terlihat bahwa di dalam tabel muncul adalah ABS res di sini. Kemudian ABS res ini untuk kita analisis menggunakan analisis regression, kemudian linear. Kita masukkan variabel dependent dengan menggantikan dengan ABS res yang kita sudah buat. Kita kemudian klik save. Di sini kita sudah tick unstandardized. Kita continue, kemudian kita continue OK. Terlihat bahwa signifikasi dari semua variabel baik konstan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, status nikah, dan pengetahuan pajak itu melebihi signifikasinya melebihi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak mengandung heteroskedasitas. Untuk uji yang kita gunakan yang ketiga adalah uji multikolineraritas. Uji multikolineraritas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Uji multikolineraritas merupakan syarat untuk menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk itu, dalam mendeteksi ada atau tidak adanya multikolineraritas dapat dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independen variabel dengan menggunakan varian inflation factor atau VIV. Batas dari VIV adalah 10 dan nilai toleransi value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai toleransi value kurang dari 0,1, maka terjadi multikolineraritas. Dalam uji multikolineraritas kita dapat menggunakan analyze, kemudian kita klik regression, kita pilih linear, masukkan kita variabel Y dan X, kita masukkan. Kita sudah masukkan, kemudian kita klik statistik, kita pilih covariant, kita tik, kemudian koleritas diagnosis. Kemudian kita continue dan kita klik. Jika kita lihat secara toleransi dari semua variabel yang kita amati itu melebihi kurang dari 10 untuk VIV, toleransi kurang dari lebih besar dari 0,1 dan VIV itu adalah kurang dari 10, maka dikatakan bahwa data tidak terjadi multikolineraritas. Jadi, setelah uji asumsi yang kita lakukan melalui 3 uji tadi, semua telah diuji dan lolos, maka data siap untuk dilakukan analisa selanjutnya. Dalam hal ini kita bisa melakukan analisa regresi. Demikian dari saya dengan Erwin.
kita bertemu lagi dengan analisa selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.